Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amen. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amen. Mari sebelum kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu, kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kau berikan kami boleh ada kembali untuk menghirup udara segar dan kami menikmati aktivitas kami. Pagi ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami mau memberikan telinga, kami memberikan mulut kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau layak kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau semua kecemasan, ketakutan kami akan hilang. Kau akan gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujiakan nama Tuhan. Kasih sukacita daripada Allah yang menguatkan kita. Mari kita tinggikan namanya sebab Dia layak untuk ditinggikan. Mari Bapak Ibu saya undang bagi berdiri. Haleluya. Amin. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala
Dia adalah Raja keagungan. Dia kita layak tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hari kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Pujakan nama Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Segala pengagungan, segala hormat kemuliaan, biarlah hanya untuk namanya. Sebab Dia layak menerima puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku
dalam suka. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus ku cinta. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas. Katakan sebab Engkau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam katakan, Yesus ku cinta Engkau. Yesus ku cinta. Katakan dengan segenap hatimu, ku tinggikan, kami meninggikan Engkau, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Katakan sebab Engkau layak. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Katakan dengan sungguh, sebab Engkau layak, sebab Kau layak terima pujian. Engkau layak Tuhan, sebab Kau layak, Engkau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di katakan sebab Engkau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari tinggikan nama Dia. Mari Bapak Ibu kita agungkan nama Dia. Terima kasih Tuhan, Kau kami tinggikan. Terima kasih buat segala
sebab Dia layak kita tinggikan. Jika kita katakan bahwa Yesus, Engkau kami puja, Engkau kami tinggikan, biarlah itu betul lahir dari dalam hati kita. Betapa hanya Dia yang layak kita agungkan, tidak ada yang lain, karena besar kasih-Nya dalam hidup kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Katakan Bapak Ibu dengan sungguh, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Dengarkan doa kami Tuhan, Engkau layak menerima pujian. Amin. Benar Tuhan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja Dia. Katakan sebab Engkau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mengasihi-Mu lebih sungguh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. I love You Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Amin. Kami cintakan. I love You Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Katakan, let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu. Kami bersyukur. Kami menikmati hadirat-Mu.
Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Penuhkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, penyembahan kami, pujian kami. Karena hidup ini bukan mengenai diri kami, tapi mengenai Engkau Tuhan. Penyembahan ini bukan untuk kami, tetapi untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertata di atas kami, berfirmanlah Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena Engkau yang berfirman dan kami mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tim musik. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita ada di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar mengenai sikap yang ketiga di dalam tema bulan Juni ini, A Better Life, hidup yang lebih baik. Yang pertama kita belajar sikap apa? Bersukacita senantiasa. Ucapkan bersama dengan saya, bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Yang kedua, mengendalikan diri. Ya, nasihat Paulus dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan, dalam Filipi 4. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Kemarin anak Image dipimpin oleh Pak Revan, mereka membagikan 100 kilogram beras kepada para penyapu jalan. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi anak Image. Yes. Tepuk tangan untuk anak-anak kita yang meriah. Ayo. Ya. Luar biasa. Jam 5 mereka datang dan lebih kurang setengah 6 mereka bergerak membagikan kepada para penyapu jalan. Nanti kita akan dengarkan kisah mereka setelah ibadah. Apa perasaannya ketika memberikan kasih kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung daripada kita. Lalu hari ini kita akan belajar firman Tuhan, sikap yang ketiga, yaitu bebas dari kekhawatiran, bebas dari kecemasan. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang lebih baik? Kita mau bebas dari kekhawatiran. Ucapkan bersama dengan saya, bebas dari kekhawatiran. 1, 2, 3. Bebas dari kekhawatiran. Apa bisa Pak orang bebas dari kekhawatiran? Bisa, karena firman Tuhan yang mengatakannya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 kita akan baca bersama. Tolong baca bersama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sementara dunia masih hidup di dalam pandemi, dan kita juga di Manado walaupun sudah zona hijau, namun kita tetap harus berjaga-jaga. Jadi kekhawatiran itu di satu sisi
Berguna untuk apa? Untuk perlindungan. Kekhawatiran yang positif. Tetapi yang dikatakan di Alkitab ini adalah kekhawatiran yang negatif, yang disertai dengan kecemasan. Contoh, kekhawatiran yang positif itu ketika kita di masa pandemi ini untuk menerapkan 5M. Salah satunya memakai masker. Kita khawatir, kenapa? Kita khawatir supaya kita jangan tertular dan kita tidak menularkan kepada orang lain. Jadi kita pakai masker, ada gunanya. Nah, namun yang dikatakan di Alkitab ini adalah kekhawatiran yang disertai dengan kecemasan. Nah, saya bersyukur, maksudnya begini, ketika jemaat semuanya, saya juga, walaupun dalam setahun kita sangat bosan dengan masker ini, sangat lelah gitu ya, sangat capek gitu ya. Mungkin di wajah kita sudah ada cetakan masker gitu. Namun, kalau kita mau untuk disiplin, keuntungannya bagi kita. Yang setuju katakan amin. Contoh. Kita akan berdoa. Keluarga kita Pak Sigit dan keluarga baru pulang dari Jakarta. Singkat cerita sekarang mereka sudah dirawat di rumah sakit PAL 2 karena COVID, positif. Pak Sigit dan anaknya yang kecil, Dipa mungkin 8 bulan, positif, demam. Andre tinggal satu rumah, Andre soundman kita. Andre tinggal satu rumah dan di swab antigen negatif, puji Tuhan. Tetapi waktu dia datang di Kesan Pemuda, kita belum tahu kisah ini. Karena mereka setelah diberitahu bahwa kakaknya yang dokter di Jakarta positif, baru mereka di Manado juga swab. Dan ternyata Pak Sigit positif. Dan di swab juga anaknya, usia 8 bulan, dan positif. Saya kaget. Biasanya anak-anak itu kan kuat ya. Biasanya anak-anak itu kan tidak tergampang. Namun ketika saya melihat waktu anak image Kesan, walaupun mereka saling mendoakan, Andre tentunya ada di situ, dan saling mendoakan, mereka pakai masker. Dan saya bersyukur. Bersyukurnya gini, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi ketika kita memiliki perlindungan diri sesuai dengan yang kemampuan kita bisa lebih aman. Yang setuju katakan amin. Iya. Saya berharap kalau sekarang kena COVID kan tidak seperti mula-mula dulu ya. Kalau mula-mula dulu kita malu, kita bilang kita COVID. Sepertinya sesuatu yang aib, yang ditutup-tutupi. Tapi sekarang, ya apa boleh buat. Sudah setahun dan sudah banyak sekali orang yang kena COVID. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bisa memberikan SMS, WhatsApp kepada Andre, kepada Pak Sigit, kita doakan mereka. Supaya mereka kuat. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Waktu ulang tahun Pak John Hansu, saya datang untuk mendoakan bersama Pak Jimmy, dia sangat bersyukur. Dia kesaksian waktu dia sakit, mungkin saya hanya beberapa kali telepon dia, tetapi dia merasakan ketika kita telepon, ketika dia dalam keadaan sakit, karena positif COVID, dia bersyukur sekali, karena merasakan seperti ada siraman air yang sejuk, siraman air yang dari surga, yang membuat dia bisa mengatasi segala penderitaannya. Mari kita menjadi saudara seiman yang saling menguatkan. Ucapkan bersama dengan saya, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati, saling membangkitkan. Amin. Jadi, mari kita di masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran ini, penuh dengan hal-hal yang belum selesai pandemi ini, mari kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita bisa menang atas kekhawatiran, bisa bebas dari rasa kekhawatiran yang disertai dengan kecemasan. Sekali lagi saya membacakan ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Prinsip bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran. Yang pertama, Alkitab ajarkan melalui Paulus, jangan khawatir.
Beritahu kepada diri saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tentang apa? Tentang apapun juga. Sekali lagi ucapan bersama dengan saya. Tentang apapun juga. Tentang apapun juga. COVID. Alkitab bilang jangan khawatir. Tentang apapun juga. Perekonomian. Jangan khawatir. Ya. Mari saya baca satu pernyataan dari pemain sepak bola yang terkenal, si Ronaldo. Dia tidak minum Coca-Cola, dia hanya minum air mineral saja. Itu saham Coca-Cola katanya anjlok triliunan rupiah. Satu perkataan itu bisa membuat orang rugi penjualan triliunan rupiah. Dan saya percaya satu perkataan firman Tuhan sanggup untuk menjaga dan mengubah hidup kita. Satu perkataan firman Tuhan, jangan khawatir. Itu sanggup untuk mengubah hidup kita. Jangan khawatir. Itu sanggup untuk mengubah suasana atmosfer di dalam kehidupan kita. Tentang apapun juga. Yang belum punya jodoh, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Apa sekarang yang paling banyak dikhawatirkan orang? Salah satunya adalah orang sekarang hidup di dalam suatu keadaan yang khawatir dengan apa kata orang. Nah ini. Khawatir apa kata orang. Sehingga hidupnya itu digerakkan oleh apa kata orang. Satu kali seorang bapak dan anaknya membeli keledai. Dan mereka bawa keledainya itu melewati suatu kampung. Lalu di kampung itu adalah orang-orang yang berkata, ini bapak dan anak kok rada-rada bego gitu ya. Ini ada keledai dibeli tapi nggak dinaikin. Akhirnya mereka naik berdua ke keledai tersebut. Mereka melintasi di suatu kampung yang baru. Kampung yang baru itu apa? Pencinta binatang. Pencinta binatang. Lalu mereka bilang, ini bapak dan anak kok tidak punya peri kebinatangan gitu. Kok tidak punya rasa kasihan kepada para binatang. Masa keledai dinaikin berdua? Mereka saling bertap-tapan dan akhirnya mereka mengambil keputusan yang lebih bodoh lagi. Apa mereka lakukan? Mereka pikul keledainya. Mereka pikul keledainya. Kalau kita hidup menurut apa kata orang, hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Yang setuju? Yang mengerti katakan setuju. Betul? Kalau kita hidup menurut apa kata orang, hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan ketenangan. Amin. Saya minta Sarah untuk di atas saja Sarah. Saya mau hari ini kita mau belajar bebas dari kekhawatiran. Bebas dari kekhawatiran. Bisa nggak Pak ya? Saya juga belajar. Setiap kita punya dari 0 sampai 10 skala kekhawatiran, mungkin di kita mungkin ada yang 1, ada yang 2, atau hari ini ada yang 10 kekhawatirannya. Namun kalau kita datang kepada Tuhan, kita tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita bisa bebas dari kekhawatiran. Yang mau hidupnya bebas dari kekhawatiran, angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Kenapa? Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Dia memberkatiku. Panggil dia El Shaddai. El Shaddai. Dia besar, lebih besar dari masalahku, lebih besar dari pergumulanku. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kenapa orang khawatir? Salah satu penyebabnya, dia tidak kenal siapa bapaknya. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak kenal siapa bapak kita. Iya. Kalau kita punya bapak, Pak Jokowi, gitu. Kira-kira Bapak Ibu khawatir nggak besok mau pergi nggak dapat tiket pesawat gitu? Nggak. Kenapa? Bapak gua bisa telepon Menteri Perhubungan, kasih tiket. Kalau kita kenal siapa bapak kita hidup tanpa kekhawatiran. Sering kita tidak tahu siapa bapak kita, sehingga kita hidup dalam kekhawatiran. Ini yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 mulai. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan ayat 26 Bapak Ibu bersama baca 1, 2, 3. Siapa yang kasih makan burung-burung di udara sana? Bapakku, amin. Bapakku. Yuk. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kenapa kita khawatir? Kita nggak kenal, tapi Papa. Kita nggak kenal. Kita khawatir karena kita tidak mengenal Bapak kita. Kalau kita kenal siapa Bapak kita, kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Haleluya. Satu kali saya diajak Pak Andreas Nawawi ke Jepang. Diajak. Dan yang ajak Pak Andreas Nawawi. Ternyata bukan saya saja yang diajak, ada 200 orang yang lain ke Jepang. Saya khawatir? Tidak. Kenapa? Saya tahu siapa yang ngajak. Saya khawatir dari Manado ke Jakarta, naik apa? Tidak, semuanya disiapin. Tiket pesawat. Dari Jakarta ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Jepang, tidak khawatir. Kenapa? So ada tiket di tangan. Kalau kita tahu siapa Bapak kita, siapa yang mengizinkan kita ada di tempat ini, kita tidak khawatir. Amin. Kita tidak khawatir. Bapak kita yang kasih makan semua burung di udara. Bapak kita tahu sehelai rambut pun jatuh, tidak akan seizin Dia. Bapak kita memelihara kita. Mari kita semakin intim dengan Bapak kita. Semakin mengenal Bapak kita sehingga kita bisa hidup tanpa kekhawatiran. Yang pertama tadi prinsip untuk tidak khawatir, kita
mentaati perintah Tuhan. Jangan khawatir. Sekali lagi ucapan bersama dengan saya, jangan khawatir. Jangan khawatir. 1, 2, 3. Jangan khawatir. Beritahu kiri dan kanan ya, jangan khawatir. Amin. 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 Beritahu sungguh-sungguh sampai dia tidak khawatir. Jangan khawatir. Sandi kasih tahu sama Linda, jangan khawatir. Amen. Tentang apapun juga. Saya bersyukurlah di Manado saya nggak pernah khawatir tentang makanan. Bahkan saya kaget gitu loh. Setiap kali ada acara saya kaget. Ini ulang tahun anak atau pernikahan gitu ya. Karena budaya di sini untuk merayakan ulang tahun anak itu sama dengan budaya di tempat kami dengan pernikahan. Itu besar gitu makanannya. Saya kaget. Jadi apalagi kita punya Bapa di surga. Dia akan memelihara hidup kita. Ayat 27. Lanjut Lid. Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, silakan Bapak Ibu. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. 30. Iya. Sekarang kan banyak makeup artis ya. Mendandani. Saya mau kasih tahu, makeup artis kita itu Bapak kita di surga. Dia mendandani kita. Dia yang merawat kita. Dia yang memelihara kita. Dia tahu apa yang kita perlukan, kita makan, kita minum, kita pakai. Jadi ucapan bersama dengan saya tidak mau khawatir. Amen. Dia yang mendandani. Dia yang mendandani. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kalau kita khawatir, kita nggak tahu kita ini punya Bapa di surga. Kalau kita khawatir, kita ini nggak tahu bahwa kita ini anak yang dikasihi. Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu? Ya. Bapak mana yang anaknya minta ikan dikasih ular? Nggak ada. Kalau kita khawatir, hidup kita ini nggak produktif. Siapa yang karena kekhawatiran dia dapat menambah umurnya? Bahkan diriset oleh para dokter psikiater maksud saya, orang yang khawatir itu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Salah satunya asam lambung, Bapak Ibu.
Siapa yang sering penyakit asam lambung? Ternyata DP akar itu kekhawatiran. Saya memilih untuk tidak khawatir. Amin. Saya memilih untuk tidak khawatir. Kenapa? Karena saya punya Bapa di surga. Apa yang kamu makan, minum, pakai Bapa pelihara. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Amin. Walaupun dalam masa pandemi saya turun 7 kilo, yaitu karena memang pilihan saya untuk berdiet gitu. Tapi ada yang di masa pandemi juga makin sehat seperti Ibu Priska. Berat badannya bertambah. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Nggak masalah, ada yang nambah, ada yang kurang, it's okay. Tapi kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Amen. Amin. Jangan khawatir. Wow. Yuk kita lihat sebentar di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-24. Salah satu penyebab kekhawatiran itu adalah kita tidak tahu siapa Bapa kita. Ayat yang ke-24. Mari orang baca bersama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita putuskan hari ini dan seterusnya, aku hanya mengabdi menjadi hamba hanya kepada Tuhan. Sumber hidupku adalah Tuhan, bukan kekayaan dunia ini. Semua kekayaan dunia ini akan hilang, bisa lenyap, ya. Tetapi Allahku akan tinggal tetap, Allahku akan memelihara. Elia dalam masa kekeringan dipelihara oleh apa? Oleh seekor burung gagak. Tuhan kita sanggup untuk memelihara. Tuhan kita sanggup membuka segala cara untuk menolong kita. Tuhan kita Allah yang hebat, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun di dunia bahkan dialami oleh anak-anak Tuhan, kalau saya membaca, saya melihat banyak orang dengan kekhawatiran gaya hidup yang tanggal 1 sampai tanggal 7 katanya lagunya Haleluya yang bersuka cita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Terus dari tanggal 7 sampai tanggal 14 sukacitanya mulai berkurang. Kenapa? Karena DP doi semakin menipis. Ya kan? Lagunya bisa berubah jadi apa? Ya, Allah kuasa melakukan segala perkara gitu. Tapi kalau sudah mau habis doi, ya, lagunya semakin sedih lagi. Allah mengerti, Allah peduli. Sudah tidak ada doi sama sekali gitu ya. Lagunya berubah, ku tak pandang dari gereja mana. Asal ngana kasih pinjam doi pak kita. Itu orang di luar sana. Itu tidak berlaku bagi jemaat MDC di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang dapat diandalkan. Kita punya Bapa yang dapat dipercaya. Yang kedua, nasihat firman Tuhan ini bukan hanya jangan khawatir, tetapi jalan keluarnya adalah berdoa. Ucapkan bersama dengan saya, jalan keluarnya adalah berdoa. 1, 2, 3. Jalan keluarnya adalah berdoa. Ayat yang ke-6 dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ayo, saya ajak kita banyak berdoa. Saya mengajak kita untuk jangan khawatir tetapi banyak berdoa. Berdoa, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Berdoa, bukti bahwa kita perlu Tuhan lebih dari segalanya. Berdoa, bukti bahwa kita sadar kekuatan kita terbatas, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Berdoa, karena Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Berdoa, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadwal orang doa pagi di gereja lagi minggu depan ya. Awal bulan, setiap awal bulan, berarti 2 minggu lagi ya. Orang doa pagi jam 5 di tempat ini. Jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa? Jam 5 pagi di gedung. Kalau
Online setiap hari kecuali Minggu. Jam berapa? Jam 5. Ayo orang ikut doa bersama-sama. Bukan hanya para pejuang pagi, tetapi orang doa bersama-sama. Ya. Nanti hari ini tolong diposting lagi linknya jam 5 pagi besok. Ayo orang doa sama-sama. Siapa yang besok pagi mau datang doa sama-sama? Online. Oh hanya Ibu Priska, Bu Emma, Bu Linda. Ayo, semuanya anak muda. Besok jam 5, Ayu biasanya rajin. Jam 5, bangun. Kami waktu di Jepang, Pak Andreas tahu itu lagi musim dingin dan salju. Tidak peduli kami nyampe hotel jam berapa, yang penting besok pagi jam 5 kita mesbah doa. Tidak peduli, dia tidak peduli, kita lagi capek. Jalan-jalan juga capek ternyata ya. Angkat koper, masuk hotel, keluar hotel, capek juga. Begitu sampai, besok jam 5, mesbah doa. Di tengah salju, kita ambil chapel, ruangan kecil di sana, kita berdoa. Kenapa? Karena kita tahu sumber kita adalah dari Bapa. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, ucapkan bersama dengan saya dalam doa. Dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Akibatnya apa? Yang ketiga. Akibat dari ketika kita tidak khawatir. Yang pertama kita memutuskan memilih untuk tidak khawatir. Yang kedua kita memutuskan untuk berdoa. Yang ketiga hasilnya adalah ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera siapa? Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalau damai sejahtera yang dari dunia ini mungkin sementara. Ada doi kita rasa damai, tidak ada doi kita merasa khawatir. Ada posisi sebagai pimpinan kita damai, tapi ketika kita tidak menjabat lagi, kita merasa cemas. Ketika kita meletakkan damai sejahtera kita di luar Tuhan, itu akan seperti pasir. Ketika datang angin dan badai, maka rumah itu pasti runtuh dan hebat kerusakannya. Tetapi ketika kita mendasarkannya kepada firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pandemi datang, kita tetap kuat. Hujan badai datang, kita tetap kuat. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri. Karena fondasi kita adalah firman Tuhan. Karena fondasi kita adalah Allah, Bapa kita, yang kita andalkan, yang kita percaya. Karena fondasi kita bukan terletak di luar sana, tapi fondasi kita terletak di atas Tuhan pencipta langit dan bumi yang memelihara hidupku dan hidup saudara. Mari kita jalani hidup ini bebas dari kekhawatiran dengan memilih untuk tidak khawatir, dengan perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, dengan kita mengalami damai sejahtera Allah. Ucapkan bersama dengan saya, damai dari Allah. 1, 2, 3. Damai dari Allah. Damai daripada Allah Bapa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara. Paureon, menjaga. Memelihara, bahasa aslinya paureon, menjaga. Waktu kami ibadah di satu desa perbatasan dengan daerah provinsi Aceh, waktu itu banyak gerakan-gerakan yang separatis. Waktu itu kami beribadah dengan rasa khawatir. Tetapi ketika kami melihat ada TNI membawa senjata menjaga kami beribadah, kami rasa tenang. Kenapa?
ada orang yang lebih hebat dari kami. Dia punya senjata. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang memelihara, kita bisa hidup tanpa kekhawatiran. Apapun yang sedang kita alami, kita tahu Bapa kita akan pelihara dan jaga kita. Kita buang kekhawatiran, kita hidup dalam 3 prinsip yang kita pelajari di dalam bulan ini. Dan minggu depan yang terakhir, rencana Pak Ade Karo akan melayani kita. Kita akan bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, berusaha untuk menguasai diri, mengendalikan diri. Yang ketiga, hari ini kita belajar bebas dari kekhawatiran. Biar kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, para pemain musik, para singer, kita akan memuji Tuhan bersama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Katakan ku tahu. Mari bersama. Ku tahu Bapa peliharaku, peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Para singer penyanyi akan nyanyikan pujian ini. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa peliharaku, Dia baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah Bagiku. dalam doa dan permohonan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang kepada Bapak kita. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita datang kepada Bapa kita, menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ucapkan syukur. Walaupun kita belum sembuh, tapi katakan syukur. Engkau Allah penyembuhku. Syukur Engkau Allah penjagaku. Syukur Engkau menyediakan apa yang aku perlukan.
Kalau ada doa yang belum kita dijawab Tuhan, tapi kita ucapkan syukur, itu kita sedang menabur iman kita kepada Tuhan. Kita sedang menabur iman kita. Ada beberapa saudara kita yang sakit, tapi hari ini kita mau dengan iman, oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah sembuh. Pak Sigit dan anaknya Dipa sudah sembuh dalam nama Yesus. Ibu Vero dan Andre, mereka negatif dalam nama Yesus. Negatif Tuhan. Mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur jemaat masa depan cerah semuanya terproteksi oleh Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu Tuhan di kota Manado dilindungi. Seluruh penduduk di Sulawesi Utara biar tetap zona hijau ya Tuhan. Kami tahu Allah memelihara kami. Dan kami melakukan bagian kecil yang bisa kami lakukan, seperti menjaga, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Hal kecil yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan. Namun kami tahu sumber kami adalah Bapa kami yang memelihara kami, yang menjaga kami daripada kedahsyatan virus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu berdoa. Baik secara pribadi, Bapak Ibu boleh naikkan doa Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita mau hari ini kita bebas dari kekhawatiran karena kita mengenal siapa Bapak kita. Karena kita memilih untuk tidak khawatir. Karena kita memilih untuk mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikarala batakara laba, sikarala batakara laba, yarakara laba, yaralaba, laba, laba, laba. Sikatakara laba, takara laba, yaralaba, yaralaba, sani, ralaba, yaralaba, takara laba, sani. Kitakara laba, takara laba, shikiri laba, yaralaba, takara laba, sani, ralaba, laba, laba, laba. Sikatakara laba, takara laba, yarakara laba, yaralaba, 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 laba, laba. Sikatakara laba, takara laba, yaralaba, yaralaba, laba. Sikatakara laba, yarakara laba, yaralaba, yarakara laba, shokara laba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Sikatakara laba, takara laba, yaralaba, takara laba, yaralaba, 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 laba. Kira laba, takara laba, shikara laba, 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 laba. Sikatakara laba, yaralaba, 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 laba, 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 laba. Sikatakara laba, yaralaba, laba, 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 laba. Kira laba, 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 takara laba, yaralaba, laba, 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 laba. Kitakara laba, yarakara laba, yaralaba, laba, laba. Sikatakara laba, yaralaba, yaralaba. Kira laba, yaralaba. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah turun atas kami semua Tuhan. Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
suruh kembali kepada Tuhan. Sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber yang tidak pernah habis-habisnya, yang dapat diandalkan. Bapa yang memelihara, Bapa yang bertanggung jawab, Allah, sumber damai sejahtera, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Siapakah Bapak Ibu yang hari ini memilih? Bapak Ibu yang hari ini memilih, aku tidak mau khawatir, karena aku tahu aku ini anak Tuhan. Aku punya Bapak di surga. Masalahku belum selesai, pergumulanku belum selesai, tapi aku mau mengucap syukur karena Bapakku memelihara. Bahkan aku mau mengambil keputusan untuk aku memilih berdoa. Aku mau curhat sama Tuhan. Curhat kepada manusia terbatas, tapi kepada Tuhan tidak terbatas. Bahkan ada jalan keluar. Nyatakanlah segala hal kini kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan akibatnya, aku hidup dalam damai sejahtera. Masalahku belum selesai, tapi damai sejahtera Allah menguasai hidupku. Dan akhirnya masalah itu akan selesai, karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang berkata kepada Tuhan, aku memilih tidak khawatir. Taruh tangan kanan di hatimu dan katakan, Tuhan, aku anakmu, kau Bapakku, kau sanggup untuk memeliharaku. Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Aku serahkan hidupku hanya kepadamu. Aku memilih untuk percaya, aku memilih untuk berdoa, aku memilih untuk bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Dia. Allahku dahsyat, Allahku sanggup, Allahku heran dan luar biasa. Allahku akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kupikirkan dan yang kudoakan. Karena Allah sumber damai sejahtera menyertai hidupku sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Ya, sebelum kita mau nyanyi satu lagu yuk. Para singer jangan tinggalkan saya sendirian dulu. Ku kan terbang tinggi di awan. Firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amen. Kawan, mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyatakan syukur kita, kemenangan kita, sukacita kita, bahwa Allah kita Allah yang sanggup karena firman-Nya tidak pernah gagal. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun
menurut saya nadanya terlalu rendah ya. Karena tidak sesuai, Pak Seth udah mau terbang tapi musiknya masih di sini. Mari orang terbang sama-sama, amen. Oke. Ku kan terbang. Oke, boleh. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Haleluya. Orang benar hidup itu bukan karena melihat tetapi karena percaya akan janji Tuhan. Jangan khawatir karena Bapa kita memelihara kita. Daripada memilih khawatir, lebih baik memilih percaya, berdoa kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mengalami Tuhan setiap hari adalah kegiatan doa rutin yang dilaksanakan oleh GKPB MDC Manado setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Kegiatan kesan GKPB MDC Manado sebagai berikut. Kesan image dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam secara online dan offline. Kesan Karangria dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 malam secara onsite. Dan kesan umum dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Jemaah sibuk ulang tahun di bulan Juni sebagai berikut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan persepuluhannya dapat mentransferkannya ke Bank BCA cabang Ranotana dengan nomor rekening yang terlampir di bawah ini. Demikian warta sepekan GKPBM di Manado. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Agama adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Haleluya. Terima kasih. Ada sukacita? Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Kita percaya kita semua diberkati. Amin. Kita pastikan kita ketika pulang di tempat ini, kita tidak khawatir lagi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang melihara hidupan kita. Karena kita percaya kita hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar warta sepekan yang tadi dan kita percaya marilah kita terus hidup dalam mengalami Tuhan setiap hari. Mari kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bergabung dalam doa pagi yaitu jam 5. Mari bergabung, ada setiap hari, bukan hanya pejuang pagi yang untuk mengalami Tuhan, tapi kita semua ikut mau mengalami Tuhan setiap hari. Terima kasih, saya kira ini yang menjadi pengumuman kita pada siang hari ini. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Untuk pengumuman sain hari Senin minggu depan, tanggal berapa? Pokoknya hari Senin depan. Di mana? Oh. Jadi bagi ibu-ibu sain yang akan ada ibadah sain tanggal 28 hari Senin dilaksanakan di Karangria. Jam 4 sore. Sekali lagi untuk ibu-ibu sain untuk ibadah tanggal 28 hari Senin jam 4 sore. Terima kasih. Makasih Bu Eka. Mari siapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa menguatkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami agar hidupan kami tidak khawatir lagi. Karena kami percaya Engkaulah pemelihara hidupan kami, Engkau yang menyertai kami. Biarlah kami tetap bersyukur apapun yang sedang terjadi di hidupan kami. Karena kami tahu Engkau Bapa pemelihara hidupan kami dalam hidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Salmon yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin, Engkau menuntun hamba-Mu ini agar senantiasa melalui pelayanan Pak Salmon dan keluarga di tempat ini, kami percaya jemaat ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Semakin hari kami terus mengalami Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan bagi setiap jemaat kami di tempat ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, lewat kepemimpinan Pak Salmon, MD Simano semakin hari semakin dipakai Tuhan, semakin hari mengalami Tuhan setiap hari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami, persepuluhan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami semua yang mau memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Buat kami semua dalam pekerjaan kami berhasil ya Tuhan. Agar senantiasa melalui kehidupan kami nama Tuhan dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami sudah memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita karena Yesus segalanya dalam hidup kita. Amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Katakan jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu.
rindu Tuhan.